Diam nak ya, diam ya. Puluhan rumah rusak dan banyak pohon tumbang di Desa Astra Kestra, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, akibat diterjang angin kencang pada Selasa pagi. Angin kencang tersebut muncul disertai petir dan hujan lebat. Total terdapat 25 rumah yang rusak, 3 diantaranya rusak berat. Kerusakan bangunan sebagian besar terjadi pada atap. Menurut warga, angin kencang itu menakutkan mereka. Sebagian warga ada yang menyelamatkan diri dengan keluar rumah, dan sebagian lagi tetap berada di dalam rumah karena takut dengan petir. Kilat sama petir itu angin kencang, hujannya deras. Kami tuh mau masuk dalam rumah nggak sanggup, di luar juga takut sama petir. Oh, gitu. Jadi agak gemetar gitu. Berapa rumah Pak di sini yang kena Pak? 25. Oke. 3 yang rusak parah, 22 yang rusak ringan. Ada korban jiwa Pak? Tidak ada korban jiwa. Bencana angin kencang ya. Angin datang dari sana menghancurkan rumah. Nah, jumlah rumah yang 25. Rumah sekarang yang rusak 25 ya. Rusak parah 3, Rusak parah 3 dan 22 yang rusak ringan. Dan termasuk pasum ya. Iya. Nah, begitu ya. Kami sudah mendapatkan himbauan dari BNPB dan BMKG bahwa kita ini sudah termasuk cuaca ekstrim. Tidak ada korban jiwa dan luka akibat bencana angin kencang tersebut. Pemda Tulang Bawang masih mendata kerugian para korban untuk dibantu biaya perbaikannya. Sementara itu, petugas BPBD mengimbau warga mewaspadai cuaca ekstrim berupa angin kencang dan banjir karena saat ini sudah memasuki musim hujan. Saat ini cuaca sering berubah secara mendadak. Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Jalur perlintasan kereta tanpa palang pintu di Kelurahan Cempedak, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara nyaris memakan korban jiwa pada Senin malam. Seorang ibu rumah tangga yang mengendarai motor dengan membonceng 2 anaknya selamat dari kecelakaan tertabrak kereta api batubara rangkaian panjang atau babaranjang. Namun motornya ringsek akibat tertabrak kereta. Menurut warga, kejadian tersebut bermula saat korban akan melewati rel namun kereta api sudah dekat. Motor korban tiba-tiba mogok mati mesin saat kereta sangat dekat. Warga yang melihat kemudian dengan cepat menarik korban keluar rel dan para korban selamat. Ya, ibu ini mau nyebrang, kata kamera nggak usah bu, karena kereta udah dekat. Ibu ini memaksakan diri. Begitu kereta motor nyampe di tengah rel, motor langsung mati. Kereta semakin dekat, akhirnya kami bantu ibu itu tarik mobil. Cuma motor nggak bisa bergerak. Akhirnya ibu itu yang saya tarik. Begitu ibu itu lewat dari rel, kereta nyampe. Apa yang ditabrak? Motor. Di bagian mana? Bagian depan. Untuk korban ada nggak Bang? Nah, nggak ada untuk korban, nggak ada. Karena alhamdulillah ada itu sudah selamat dia sama anak-anaknya. Orang berapa itu Bang? Orang 3. Kejadian tersebut menyita perhatian banyak warga yang ingin melihatnya. Untuk mencegah kejadian serupa, warga diimbau mendahulukan perjalanan kereta api. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Nyesel. Ya apa kalau mau nangis saja nggak apa-apa. Enggak. Hah? Kenapa? Nyesel gimana? Mulkan Toro alias Toro menangis saat menjalani pemeriksaan di Polres Lampung Utara pada Selasa siang. Ia mengaku menyesali perbuatannya akibat membunuh Siti Fatimah, wanita buruh cuci pakaian yang merupakan tetangganya. Akibat perbuatannya tersebut, tersangka harus menjalani sebagian masa hidupnya di dalam penjara dalam waktu yang lama. Tanggal 15 November, Korban merupakan penyandang tunawicara. Tersangka mengatakan pembunuhan itu dilatar belakangi dendam karena menuduh korban sering menggosipkannya hal yang negatif kepada tetangga. Dia tuh sering ngomongin kamu. Gini. Oke, bahasa isyarat. Iya. Terus abang sakit hati. Iya.
Abang posisi mabuk nggak ngelakuin pembunuhan itu? Hah? Enggak. Abang memang sering ngelakuin hal-hal seperti itu? Enggak pernah. Nggak pernah. Udah sering ya? Dia ngomong gitu ya? Iya. Terus waktu abang bunuhnya gimana? Ketok pintu. Itu jam berapa? Jam 2. Terus Dia buka pintu langsung tikam. berapa kali? Sekali. Apa? Ingat keluarga? Ada mau permintaan maaf enggak? Bagaimana? Iya. Coba sebutin dah. Pak Nur, saya minta maaf atas kejadian saya yang sengaja. Saya juga minta maaf sama anak-anak saya, yang Ajiza sama Abijan, sama orang tua saya juga minta maaf. Polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman di penjara seumur hidup. Polisi menyimpulkan pembunuhan itu direncanakan tersangka dengan membawa pisau dari rumahnya yang kemudian mendatangi rumah korban saat malam hari. Pisau yang dipakai tersangka membunuh korban disita sebagai barang bukti. Jadi keterangan pelaku, korban yang tunarungu dan tunawicara sempat berkomunikasi dengan bahasa isyarat, menyebutkan kejelekan-kejelekan dari pelaku, bahwa pelaku suka mengonsumsi narkoba, pelaku suka mengonsumsi alkohol dan bikin onar di kampungnya. Nah, dari bahasa tersebut yang didengar dan diketahui oleh pelaku memutuskan untuk menghabisi nyawa korban. Sementara ini masih kami tetapkan 1 orang tersangka, cuman kami juga mendalami alat bukti lain dari hasil pemeriksaan. Apabila ada kemungkinan yang bisa terpenuhi dari pembuktiannya, kami akan segera menginformasikan lebih lanjut. Tersangka dan korban tinggal bertetangga di Kelurahan Kota Bumi Pasar, Kecamatan Kota Bumi Kota, Lampung Utara. Pembunuhan terhadap Siti Fatimah terjadi pada hari Sabtu lalu. Jenazah korban ditemukan warga bersimbah darah di teras rumahnya akibat dianiaya tersangka menggunakan senjata tajam. Tersangka ditangkap di rumahnya setelah 2 jam polisi melakukan penyelidikan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Oke, dapat. Berapa kilo ini? Berapa kilo? 50 bang. Ya. Nama kamu siapa? Agung bang. Tinggal di mana? Tinggal di Kota Sepang bang. Iya. 2 kurir narkotika ditangkap saat baru tiba di salah satu pul bus antar kota antar provinsi di Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung pada Senin malam. Kedua tersangka akan mengirimkan paket barang berupa 50 kg ganja yang dikemas dalam 2 dus besar dengan tujuan Jakarta. Taruh aja sini. Ya, lo masuk situ. Penyeludupan ganja tersebut dibongkar oleh petugas intelijen dan keamanan atau Intelkam Polda Lampung. Tersangka bernama Agung Prasetyo dan Krisna, warga Lampung Barat. Mereka menyewa sebuah rumah di Bandar Lampung untuk dijadikan tempat transit pengiriman ganja dari Aceh tujuan Jakarta. Dari penggeledahan di rumah sewaan tersangka, polisi kembali menyita 3 kg ganja. Lampung Barat bang. Di Intelkam itu berada di pul bis, yaitu pul bis Rosalia yang mencurigai gerak-gerik seseorang. Kemudian anggota kami itu mencoba mendekat dan betul di sana ditemukan ada 2 paket besar narkotika jenis daun ganja dari saudara AP, di mana setiap paket besar ini berisi 25 paket, sehingga ada 50 paket daun ganja. Kemudian setelah itu saudara AP ini setelah diperiksa dibawalah ke tempat kosan di daerah Sepang, Bandar Lampung. Dan di sana juga ditemukan ada 3 lagi paket daun ganja, ada setengah lagi paket daun ganja, dan setengah plastik aswaya juga isinya daun ganja. 53 kg ganja yang akan diselundupkan ke Jakarta dan mobil tersangka disita sebagai barang bukti. Dari pengakuan tersangka di awal penyidikan, mereka disuruh oleh seorang narapidana dan hal tersebut masih diselidiki oleh Polda Lampung. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.